Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke bab 3, yaitu memahami arus sejarah bangsa Indonesia. Dalam sejarah perumusan Pancasila, penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila ini dimulai dari sidang BPU PKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh BPU PKI, lembaga atau badan konstitusi yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo sebagaimana dikutip oleh Mokhtar Pobotinggi dalam artikelnya berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menegarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahir Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki oleh tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang maraton BPU PKI yang difasilitasi Laksamana Maida tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPU PKI ditunjuk secara adil bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstitusi masing-masing. Oleh karena itu, Pobotinggi menegaskan bahwa diktum John Stuart Mill atas Charles R. Sutton tentang keniscayaan mengumpulkan the best mind atau the best character yang dimiliki suatu bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. Selanjutnya, sidang-sidang BPU PKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai pada masa saat ini. Perumusan Pancasila itu awal dilakukan pada sidang BPU PKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPU PKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah 60 orang anggota. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichiban Ase, orang Jepang. BPU PKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Supomo.
Penyampaian usulan tentang dasar negara keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangan masing-masing. Meski demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara ini seperti inilah yang seharusnya bisa diwariskan ke generasi berikutnya, termasuk kita semua. Dalam sidang BPU PKI, Insinyur Soekarno berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara seperti berikut. Pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang keberbudayaan berdasarkan catatan negara, sejarah. Kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Dalam sidang BPU PKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jumlah perubahan di sana-sini. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu adalah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa tersebut, 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik pada 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia akan dimerdekakan. Jatuhnya bom atom di Hiroshima tersebut membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang meluluhlantahkan kota tersebut, sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin lemah memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada sekutu pada 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari penyerahan Jepang pada sekutu menjadikan daerah bekas dudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu, termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu,
Untuk sementara, bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekedar penjaga kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasionalisme. Yang PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis tersebut yaitu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno-Hatta dan Regimen Widyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan, ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Regimen kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secara secepat-cepatnya. Karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu, maka para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah pada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah kedudukan, termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam istilah pemuda pada waktu itu mengamankan. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 WIB menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 Jakarta. Melalui jalan berliku akhirnya dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka diamankan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayu Temelik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945. Karena situasi politik yang berubah, Indonesia sebagai negara yang merdeka memerlukan perangkat dan perlengkapan kehidupan bernegara, seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari perencangan BPUPKI dalam sejumlah perubahan pula. 2. Memilih presiden dan wakil presiden pertama, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Membentuk KNIP, yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI, ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimejo. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian dari bab 3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.